Ada sukacita, amin. Saya yakin dan percaya bahwa bagi kita yang percaya kepada Tuhan, ketika kita datang dengan kesungguhan hati kita di hadapan Tuhan, di situ Tuhan nyatakan kemuliaannya bagi kita bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji-muji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan, Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku.
kami sungguh bersyukur. Terbukti Tuhan, kami boleh ada sampai detik ini itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau datang memuji Tuhan. Kami mau datang menyembah Tuhan. Kami mau mengagungkan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahwa disitulah Tuhan nyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, mengagungkan Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau terus bersorak di hadapan Tuhan, amin. Kita mau terus memuji Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, baik yang ada di ruangan ini bahkan yang ada di rumah masing-masing. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita mau menari bagi Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorak. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Kabda rendah
kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita menyembah Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan, karena hanya nama Tuhan yang layak kita puji. Karena hanya nama Tuhan yang layak kita agungkan. Mari, kita mau mengangkat pujian, kita mau menyembah Tuhan. Saatku menyembah. Katakan, saat ku menyembahmu, katakan rohmu bekerja, rohmu bekerja, saat ku memujimu, kau bertata kerendahan hati kita angkat pujian ini kembali. Menyembah Tuhan, kami percaya, kami datang menyembah Tuhan dalam hati kami, dalam hidup kami. Pujian ini kita mau katakan, saatku menyembahmu. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang menyembah Tuhan, karena hanya nama-Mu yang layak kami sembah. Karena hanya nama-Mu yang layak kami agungkan, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Biarlah segala pujian, segala hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyembah-Mu, kami sungguh meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, yang besar, ajaib dan mulia.
Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, bersyukur Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Hidup kami adalah bukti nyata dari kebaikan-Mu, ya Tuhan. Banyak keajaiban-keajaiban, banyak peristiwa-peristiwa yang menakjubkan yang kami alami bersama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami senantiasa akan memuliakan, meninggikan Engkau. Karena itulah ya Tuhan, kami akan terus merendahkan diri kami di hadapan-Mu dan bersedia diatur oleh Tuhan. Itulah sebabnya ketika firman-Mu kami dengarkan, di mana saja termasuk malam hari ini, kami akan menundukkan hati kami, mengarahkan hati pikiran kami kepada kebenaran-kebenaran-Mu. Karena kebenaran-Mu penting, sangat kami butuhkan dalam hidup ini. Inilah kami Tuhan, berkatilah kami melalui firman-Mu. Berkati kami semua, baik kami yang ada di sini, baik juga Bapak Ibu dan saudara-saudara yang menonton tayangan ini. Dimanapun mereka berada, berkati ya Tuhan. Inilah kerinduan kami, inilah permohonan kami kepada-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam. Salam Bapak Ibu yang ada di rumah, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu. Dan firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan dari Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ayat ke-7, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Temannya malam hari ini Bapak Ibu adalah segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam hidup ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada kalanya kita mungkin berpikir, alangkah enaknya kalau rasa nyaman, menikmati banyak berkat, banyak tertawa, kemudian banyak uang di dompet, begitu ya.
Kalau boleh hidup yang seperti itu, porsinya lebih banyak. Waktu-waktu untuk mengalami semuanya itu, maunya dalam hidup itu lebih banyak waktunya. Dibandingkan dengan hidup yang pas-pasan, hidup yang banyak problemnya, banyak susahnya, banyak tantangannya. Kalau boleh yang itu yang terakhir itu, ya porsinya sedikitlah dalam hidup ini. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tentunya itu tidak mungkin terjadi. Sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Ada waktu Bapak Ibu untuk meratap. Ada waktu untuk menarik. Sehingga dalam hidup ini Bapak Ibu, silih berganti antara yang kita alami hal-hal yang baik dan kemudian mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan. Misalnya saja contoh sangat sederhana yang kita lihat dalam hidup ini. Bahwa ketika kita pesta, ketika kita buat ucapan syukur barangkali di rumah atau menghadiri pesta, acaranya begitu meriah. Selesai acara itu, maka muncul piring-piring kotor. Muncul sampah di mana-mana. Tadinya bersukacita, tadinya bergembira, tapi sesudah itu, selepas acara itu 1-2 jam, di belakang piring sudah menumpuk, sampah ada di mana-mana. Jadi ada waktu untuk bergembira, ada waktu bersusah-susah. Bersusah-susah mencuci piring itu maksudnya, membersihkan sampah itu. Jadi dalam hidup ini memang itulah pengalaman kita sebagai manusia, bahwa semuanya ada waktunya. Kalau segala sesuatu ada waktunya, apa yang kita lakukan kalau begitu? Kalau dalam hidup ini terjadi silih berganti pengalaman kita, antara yang satu dengan yang lain, dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dari satu situasi ke situasi yang lain, kalau begitu apa yang kita lakukan sebagai orang percaya? Ada 2 hal dari teks ini yang mau kita lihat, mau kita lakukan Bapak Ibu. Pertama adalah saat kita mengalami apa saja, baik itu senang, baik itu susah, apa saja yang terjadi dalam hidup kita. Saat kita mengalami semua itu, ingat bahwa itu akan berlalu. Jadi ketika kita senang, ketika kita berhasil, ketika kita gagal, ketika berduka cita, ketika bergembira, sukses, ingat bahwa itu akan berlalu. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menghadapi kesulitan hidup, ketika kita menghadapi masalah, menghadapi duka cita, air mata kita barangkali bercucuran oleh karena duka cita yang sedang kita hadapi. Barangkali kita sedang mengalami kesukaran. Barangkali problem di tengah keluarga, problem di tengah usaha kita, tantangan di mana-mana. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak usah stres, tidak usah berputus asa, tidak usah lari dari situasi itu. Hadapi saja, nikmati saja. Kenapa? Karena sebentar itu akan berlalu. Duka cita kita itu akan berlalu. Problem-problem kita itu akan berlalu. Kesusahan kita itu akan berlalu, Bapak Ibu. Karena itu enggak usah stres, nikmati saja. Sabar, tabah dalam situasi itu. Tekun dalam situasi itu. Karena apa? Karena sebentar apa yang Bapak Ibu sedang hadapi itu akan berlalu. Yang selanjutnya, ketika Bapak Ibu sedang sukses, ketika Bapak Ibu dan saudara-saudara berhasil dalam hidup ini,
barangkali punya kekayaan, dompetnya penuh. Atau barangkali sedang diberikan kepercayaan memiliki jabatan yang tinggi. Apakah menjadi ketua, apakah menjadi ketua sinode kah, apakah menjadi manajer kah, atau apa saja yang menurut Bapak Ibu itu hebat sekali jabatan itu. Tidak usah sombong Bapak Ibu, tidak usah pongah, tidak usah merasa hebat, tidak usah merasa aku yang paling mantap, paling keren di sini. Tidak usah Bapak Ibu merasa paling benar, tidak usah. Karena apa? Karena itu pun akan berlalu. Kesuksesanmu itu akan berlalu, jabatanmu itu akan berlalu. Mungkin kau merasa paling cantik, kecantikanmu itu pun akan berlalu. Mungkin kau merasa paling ganteng, kegantenganmu itu pun akan berlalu. Dompet pula, uang di dompetmu itu pun yang penuh itu pun akan berlalu. Kekayaanmu pun itu akan berlalu. Karena firman Tuhan mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Itu artinya adalah bahwa sesuatu yang kita alami itu akan berlalu Bapak Ibu. Karena itu ketika Bapak Ibu mengalami sesuatu yang hebat, jangan langsung sombong, jangan langsung merasa hebat. Langsung merasa pongah, seolah-olah Andalah yang paling hebat, Andalah yang paling mantap di dunia ini. Ingat, tetap rendah hati. Karena apa? Karena apa yang Bapak Ibu sedang alami itu pun akan berlalu. Akan ada waktu selanjutnya yang berganti dari situ. Seperti firman Tuhan mengatakan hari ini kepada kita. Ada seorang kaya, punya kekayaan yang cukup besar, datang ke tukang cincin emas. Dia datang ke tukang cincin emas dan dia bilang, buat dulu, tempahkan dulu sama saya cincin emas yang terbaik. Saya mau menunjukkan bahwa saya adalah kaya. Lalu kemudian si tukang emas sampaikan kepada yang kaya itu, Pak, sebaiknya kalau Bapak mau buat cincin yang terbaik, sebaiknya Pak ada tulisannya di dalam. Dengan ada tulisan itu, yang menjadi moto Bapak atau apa saja, yang berkesan kalimat atau apa saja, atau kalimat mutiara, bisa kita tulis di dalam cincin emas itu. Itu makin keren Pak, nanti kami buat tulisan itu. Dan itu menjadi sesuatu yang berharga untuk Bapak masukkan di dalam cincin itu. Kemudian si orang kaya berpikir, apa ya kira-kira ya? Nama istrinya, sudah ada di cincin nikah nama istrinya, di cincinnya. Nama anaknya, itu sudah ada cincin dikasih sama anaknya, namanya ada di situ, sudah. Nama perusahaannya, enggak mungkin perusahaan, toh itu kan hanya nama perusahaan saja. Tidak begitu berkesan dalam hidup saya. Lalu apa kira-kira ya? Kata si orang kaya. Coba berikan kesempatan bagi saya untuk berpikir. Begitu kata orang kaya. Kemudian si tukang emas menunggu. Seminggu kemudian tukang emas menunggu-nunggu, kok gak munculin orang kaya ini. Dia telepon. Pak, gimana Pak? Iya, saya belum ketemu ini. Saya sudah berpikir-pikir gak ketemu, apalah kira-kira mau ditulis di cincin emas itu. Lalu si tukang emas sampaikan ke orang kaya itu. Pak, saya bisa memberi saran. Apa itu kira-kira? Bagaimana kalau tulisannya di cincin ini, di cincin itu, ini pun akan berlalu. Loh, maksudnya apa? Maksud saya begini Pak, cincin yang Bapak pakai ini, yang saya buat ini, yang bagus ini nanti, ketika saya tulis ini pun akan berlalu, artinya adalah bahwa cincin ini pun akan berlalu Pak. Bahkan kekayaan Bapak pun yang banyak itu suatu saat akan berlalu. Bahkan Bapak di dunia ini pun akan berlalu. Kalau Bapak sudah tua, usianya sudah renta, lalu dipanggil Tuhan, dia akan berlalu dari dunia ini.
Lalu si orang kaya bilang, waduh, luar biasa kalimat itu. Saya setuju. Itu kalimat yang kau tulis di cincin saya. Bahwa ini pun akan berlalu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini penting sekali untuk selalu kita ingat. Segala sesuatu ada waktunya. Hidup ini akan berlalu. Mungkin saudara masih muda, tapi suatu saat Anda akan berlalu. Mungkin Anda kaya, kekayaanmu akan berlalu. Mungkin kau sekarang hebat, kehebatanmu suatu saat akan berlalu. Memang tidak diberitahukan kepada kita berlalunya itu waktunya kapan, tidak diberitahu. Apakah setahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak diberitahu kepada kita. Tapi yang pasti sesuai dengan firman Tuhan ini, bahwa semua itu lambat atau cepat, bahwa semua itu akan berlalu. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ingat ketika ada problem, kesulitan, duka cita, pengalaman buruk yang sulit dalam hidup ini, tidak usah stres. Nikmati saja, hadapi dengan sabar, hadapi dengan tekun. Karena apa? Karena itu pun akan berlalu. Ketika kita hebat, ketika kita punya sesuatu yang berharga, jangan sombong, ingat itu pun akan berlalu. Jadi tetap rendah hati, jalani hidup sesuai dengan firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jalani hidup, menikmati hidup, karena semua yang kita alami ini itu akan berlalu. Yang kedua, apa yang kita lakukan kalau segala sesuatu itu berlalu? Saat mengalami apa saja dalam hidup ini, saat mengalami yang burukkah, mengalami keberhasilankah, ingat Tuhan campur tangan di dalamnya. Ayat 11 mengatakan kepada kita, ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan hati manusia. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bahwa Allah bekerja dalam hidup kita dari awal sampai akhir. Dari awal penciptakan sampai akhir dari dunia ini. Dari mulai kita lahir sampai akhir hidup kita. Bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Tuhanlah yang memungkinkan kita mencapai ini, mencapai itu. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara harus tahu bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kita walaupun situasinya sulit yang sedang kita alami. Karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, yakinilah bahwa Tuhan turut campur tangan dalam seluruh kehidupan kita. Baik waktu yang tidak menenangkan, baik waktu yang menenangkan, baik waktu kita sukses, baik waktu kita gagal, bahwa Tuhan terus campur tangan di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu diberkati Tuhan, ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami duka cita, ketika kita mengalami problem yang sulit dalam kehidupan ini, tidak usah stres. Tidak usah stres. Tetap sabar, tekun, nikmati saja. Karena apa? Karena Tuhan juga turut campur tangan di tengah-tengah situasi yang sulit itu. Tuhan tidak meninggalkanmu. Tuhan sedang bersamamu di situ. Karena itu jangan berputus asa. Kemudian ketika kita sedang sukses, sedang berhasil, barangkali punya ini dan itu. Kemudian barangkali punya kesempatan, punya jabatan yang tinggi. Lagi-lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak usah sombong, tidak usah pongah, tidak usah merasa diri hebat. Karena yang membuatmu sampai pada titik itu adalah campur tangan Tuhan. Bukan kehebatanmu, bukan kemampuanmu. Kemampuanmu itu hanya sebagian kecil yang Tuhan pakai untuk memberdayakanmu lebih baik. Jadi kalau Tuhan tidak memberdayakanmu, maka engkau enggak ada apa-apanya. Sama seperti golok atau pisau, setajam apapun itu, sehebat apapun goloknya, kalau enggak dipakai oleh si pemakai, itu golok enggak ada manfaatnya. Dia akan berkarat di situ. Tidak ada gunanya.
Tapi ketika dia si pemakai mengambilnya, memakainya, maka dia menjadi berguna. Jadi yang ketika engkau pada titik tertentu dalam hidupmu, mungkin kau hebat pada masa itu, ingatlah yang membuatmu sampai di situ adalah karena Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kita ini, ingatlah bahwa Tuhan campur tangan di dalamnya. Memang Bapak Ibu, ketika kita mengalami situasi yang sulit, ketika kita mengalami duka cita barangkali, mengalami problem-problem yang berat, mungkin kita berkata, di mana campur tangan Tuhan? Kok Tuhan biarkan saya seperti ini? Bapak Ibu, ayat 11 mengatakan, bagian yang terakhir, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Memang kita tidak mengerti Bapak Ibu, cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa menyelami pikiran Tuhan, tidak bisa kita menyelami cara kerja Tuhan, tidak bisa. Karena apa? Karena kita terbatas, Tuhan tidak terbatas. Jadi nggak usah tanya, Tuhan bagaimana cara kerjamu ini? Mengapa Tuhan izinkan masalah-masalah sulit ini terjadi dalam hidup saya? Nggak usah tanya. Karena kita juga tidak akan bisa mengerti. Karena kita terbatas Bapak Ibu. Contoh keterbatasan pikiran kita memahami pikiran Tuhan, memahami cara kerja Tuhan. Coba saya tanya misalnya Bapak Ibu sekarang dan saudara-saudara yang di rumah. Sebentar ini saya berdiam diri, lalu saya minta kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara, coba tebak kira-kira apa yang saya pikirkan. Saya berdiam diri yang sebentar ya, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menebaknya apa yang ada dalam pikiran saya. Apakah ada Bapak Ibu yang bisa menebak pikiran saya? Yang di rumah, yang di sini sudah berkata enggak ada. Barangkali juga Bapak Ibu di rumah juga akan mengatakan, tidak mungkin kami bisa menebaknya. Sudah pasti Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu tidak bisa menebaknya. Tadi saya membayangkan ketika saya masih SD, saya menjaga padi orang tua saya di sawah. Ya kan? Dari burung pipit datang ke situ berterbangan, saya bilang, oi, 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 begitu ya. Supaya burungnya jangan memakan padi itu tadi. Tidak buat, barangkali nggak ada yang berpikir begitu, ya kan? Pikiran saya saja Bapak Ibu dan saudara-saudara tidak bisa memahami ketika saya berdiam diri, ketika saya tidak menjelaskannya. Apalagi pikiran Tuhan, apalagi pekerjaan Tuhan, memang tidak mungkin kita pahami sepenuhnya. Kecuali Tuhan membukakannya kepada kita. Karena itu, ketika kita berada dalam problem, situasi yang sulit Bapak Ibu, lagi-lagi saya katakan, tidak usah stres. Tidak usah putus asa, tidak usah. Jalani saja, sadari, yakini bahwa Tuhan sedang turut campur tangan di dalam situasi yang sulit itu. Dengan demikian Bapak Ibu, ketika kita semua memahami ini, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Kalau kita pahami semua ini, maka Bapak Ibu, tepatlah apa yang dikatakan oleh ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah pada waktunya Bapak Ibu. Ya kan? Bahwa kalau kita izinkan Tuhan di dalam hidup kita berkarya, turut campur tangan, tanpa banyak protes dari kita, tanpa banyak sikap yang negatif dari diri kita. Maka yang terjadi Bapak Ibu, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita memahami bahwa hidup kita ini segala sesuatunya
ada waktunya. Dan di dalam semua kehidupan kita itu, Tuhan selalu terlibat untuk membuat hidup kita ini mengalami keindahan pekerjaan Tuhan pada waktunya. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini, apapun keadaanmu, baik yang ada di sini, baik yang ada di rumah, apapun keadaanmu, apakah engkau sedang ada di puncak, atau sedang ada di bawah dalam kehidupanmu, mungkin engkau sedang berada pada titik nol dalam hidupmu, tidak usah stres, tidak usah putus asa, bahwa ingat, Tuhan sedang terlibat dalam hidupmu. Ketika Anda sedang berada di puncak, ingat, tidak usah sombong. Ingat bahwa kita ada di sana, saudara ada di situ. Itu karena Tuhan. Jalani hidup bersama dengan Tuhan, yakini bahwa Dia selalu terlibat dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, bersyukur Tuhan berkenan memberkati kami melalui firman malam hari ini, yang menunjukkan kepada kami, ya Tuhan, bahwa memang segala sesuatu ada waktunya. Dan di dalam segala sesuatu itu, ya Tuhan, Tuhan terlibat dalam hidup kami. Karena itulah, ya Tuhan, apapun keadaan kami, kondisi kami, baik itu buruk, baik itu dalam situasi yang titik nol, atau barangkali kami sedang berada di puncak, tolong kami Tuhan, supaya kami memahami semua itu. Itu adalah buah dari pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami. Karena itu, biarlah kami selalu menanti Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami selalu bergantung kepadamu. Supaya di dalam kehidupan ini, ya Tuhan, bahwa pekerjaanmu makin nyata, makin jelas, makin kami nikmati, kami alami dalam kehidupan ini, hari lepas hari. Bapak Ibu yang bersama dengan kami dan saudara-saudara, Tuhan tolong teguhkan firman-Mu dalam hati mereka. Biarlah mereka, ya Tuhan, sungguh diberkati Tuhan melalui firman malam hari ini. Dan pada kesempatan ini Bapa, kami datang memohon berkat-Mu untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tinggi negara, para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah. Biarlah mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang mengelola setiap tugas tanggung jawab mereka dan dengan penuh kesungguhan dan penuh tanggung jawab, bahwa mereka ada di sana untuk kepentingan bangsa, kepentingan negeri kami. Mereka mengelolanya ya Tuhan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kemajuan negeri kami ini. Dan kami juga memohon berkatilah ya Tuhan pemerintah daerah kami di tempat ini, di Kabupaten Muara Enim ini. Tuhan tolong bupati dan jajarannya, dan kemudian camat dan jajarannya, kepala desa, lurah ya Tuhan, RT RW. Tuhan berkati Tuhan, supaya mereka menjadi pejabat-pejabat yang membawa kemajuan di daerah kami ini. Berkatilah juga TNI dan Polri supaya ditolong Tuhan dalam tugas tanggung jawab mereka untuk menciptakan rasa aman di tengah-tengah bangsa kami. Terlebih Tuhan, bahwa tahun ini akan ada gegap gempita dari partai-partai untuk mempersiapkan pemilu tahun depan. Dan biasanya akan ada riak-riak di sana sini. Kami mohon Tuhan supaya TNI dan Polri bahu-membahu membuat rasa nyaman di tengah-tengah negeri kami. Kalau ada orang tertentu hendak mengacaukan negara kami, gagalkan semua rencana jahat mereka. Berkatilah juga gereja-gereja Tuhan yang besok hari akan beribadah. Biarlah hamba-hambamu melakukan pelayanan terbaik. Dan kami rindu juga supaya para pemimpin gereja kami, mereka pemimpin-pemimpin yang rohani, yang mencari selalu pimpinan Tuhan dalam hidup mereka, mengelola setiap lembaga yang menjadi bagian tanggung jawab mereka dengan cara Tuhan, bukan dengan cara-cara yang berseberangan dengan kebenaran. Sehingga gereja-gereja di tengah bangsa kami menjadi gereja yang maju memberkati bangsa dan negeri ini. Kami juga memohon Tuhan, berkatilah juga yayasan kami, YPPI Batu di Batu. Berkati pengurus pusat, berkati majelis perwakilan di daerah-daerah, majelis daerah ya Tuhan,
majelis perwakilan khusus di berbagai tempat. Tuhan berkati agar mereka terus bisa melancarkan program-program yang ada. Pengurus hati sepikir, pelayanan yayasan kami di tengah bangsa ini bertambah maju dan berkembang, memberkati negeri kami. Berkati juga Tuhan Bapak, Ibu dan saudara-saudara kami yang mengalami musibah oleh karena bencana, apakah karena banjir, gempa dan lain sebagainya. Kami rindu Tuhan mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan tolong supaya pemerintah setempat dan pemerintah negara kami tanggap membantu menolong mereka sehingga situasi menjadi bisa teratasi ya Tuhan. Kami juga memohon berkatilah ya Tuhan pelayanan kami di tempat ini, Majelis Daerah YPW Batu Sumatera bagian selatan dan kemudian SCTE. Tolong kami Tuhan supaya dimampukan Tuhan mengelola setiap program-program yang ada, dan kiranya setiap program yang ada ya Tuhan itu memberkati banyak orang. Kami juga memohon berkatilah juga Bapak Ibu yang bersama-sama dengan kami malam hari ini. Berkatilah mereka di dalam usaha pekerjaan keluarga mereka. Biarlah mereka dalam perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Dan juga kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang berduka cita Tuhan, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang menghalangi problem yang berat, Tuhan tolong. Supaya mereka tidak berputus asa, tapi berpengharapan kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Berkatilah, pimpinlah hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan. Biarlah hari lepas hari Tuhan, hidup kami dalam pertolongan, dalam pimpinan-Mu, dalam berkat. Terpujilah Tuhan yang mendengarkan doa kami. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dan saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, pimpinan Roh Kudus memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti ibadah ini. Biarlah puji-pujian, bahkan terlebih firman Tuhan boleh memberkati kita dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi-Nya. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorak, hey, dan menari di hadapannya. Umat-Nya bersuka. Mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorak, hey, dan menari di hadapannya. Umat-Nya bersuka. Umat-Nya
memberkati Bapak Ibu Saudara.